Otherworldly Evil Monarch, Bab 137. Judul, Buka Jaring dan Ikan-ikan Berlarian. Tidak ada perang dalam beberapa tahun terakhir, jadi pendapatan keluarga Jun telah berkurang drastis. The Fifth hanya menghasilkan pendapatan 2 juta setahun. Tidak ada sumber pendapatan lain. Wajah Jun Wuyi mencerminkan emosi yang campur aduk saat dia mengucapkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Jun Mo Xie tidak suka mendengarnya, tetapi menyatakan kebenaran karena dia tidak punya pilihan lain. Sepertinya itu terlalu kurang, kan? Jun Mo Xie berkata terus terang. Hanya 2 juta. Aku khawatir jumlah uang serendah itu tidak cukup untuk menghidupi keluarga sebesar keluarga Jun kita. Pendapatan 2 juta setahun mungkin tampak sangat tinggi bagi orang normal, dan sebagian besar bahkan akan menyebutnya jumlah uang yang sangat besar, tetapi berbeda dengan sebuah keluarga sebesar keluarga Jun. Jumlah ini terlalu sedikit. Meskipun keluarga Jun tidak memiliki terlalu banyak keturunan, tetapi masih ada setidaknya ribuan orang yang bekerja untuk keluarga. Menyediakan pakaian, makanan, dan gaji hanya untuk pekerja rumah tangga itu sendiri akan mencapai biaya yang sangat mengkhawatirkan. Mohon serahkan masalah keuangan kepadaku, dan aku akan membuat beberapa perubahan di sekitar rumah untuk perbaikan juga. Jun Mo Xie mulai mondar-mandir. Pikirannya diam-diam merenungkan cara untuk menjual anggurnya untuk mendukung pengeluaran keluarga Jun. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Aku benar-benar tidak punya pilihan sekarang. Aku akan menjualnya dengan harga diskon dulu, tetapi nanti, ketika mereka membutuhkan obatnya, aku hanya akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Mereka tidak akan punya pilihan. Mereka harus membelinya atau mati. Tuan Muda Jun berpikir sejenak dan berkata, adapun 24 anak yang tersisa, paman ketiga, kamu harus memulai pemulihan awal mereka, tetapi perhatikan baik-baik siapa di antara mereka yang dapat berguna di masa depan ketika kita membutuhkannya. Meskipun ini bukan alasan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka, tapi kita tidak bisa memberi mereka makan dengan sia-sia. Jadi jika mereka memiliki kemampuan untuk membayar kembali kita dan mereka masih tidak, lalu apa gunanya menahan mereka? Orang-orang juga punya nilai sendiri. Jika seseorang tidak memiliki nilai apapun, maka mereka hanya sebagus mayat bernafas dan harus ditinggalkan. Jun Wuyi menganggukkan kepalanya dengan berat saat perasaan yang familiar membasahi dirinya. Langkah-langkah yang tidak ortodoks juga bisa membantu kita. Jun Wuyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa meskipun keponakannya memiliki proses berpikir yang sama sekali tidak ortodoks, yang secara moral berbeda dari anggota keluarga lainnya, pemuda itu masih sangat praktis. Padahal, Jun Wuyi masih tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Di sisi lain, pembunuh bayaran itu diam-diam meratapi. Paman adalah pria yang sangat mulia, tapi dia belum cukup memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga sebesar keluarga Jun. Meskipun menjadi kepala rumah tangga bukanlah pekerjaan berhati dingin secara keseluruhan, namun terkadang keputusan sulit harus dibuat. Belas kasihan dan belas kasihan pribadi tidak bisa menjadi dasar dari setiap tindakan. Kode etik harus didasarkan pada kepentingan keluarga secara keseluruhan. Namun, pikiran ini belum terlintas dalam kesadaran Jun Wuyi karena dia masih terjebak dalam status jenderal perang. Jun Mo Xie pergi menuju kamarnya, tetapi Jun Wuyi tidak dapat menemukan tidur. Jadi, dia menempatkan dirinya di kursi roda lagi, dan berjalan ke meja kopi, dan dengan sengaja menuangkan secangkir besar anggur untuk menemaninya di malam yang dingin. Perlahan, pikirannya kembali 1 dekade ke masa lalu. Jun Wuyi sudah kesal memikirkan nasib anak-anak itu, dan kemudian kata-kata Jun Mo Xie membuatnya semakin buruk. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri, tetapi anggur itu tetap saja memperkuat perasaan sedih, membuatnya semakin tidak bahagia, membuatnya merasa sangat sedih sekali lagi. Sayangku Yao, jika kamu ada di sisiku, lalu apa yang akan kamu minta untuk kulakukan? Bantu aku membuat pilihan. Kamu tahu, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Kata-kata Jun Wuyi teredam dalam bisikan saat dia mengangkat gelasnya sekali lagi dan minum lebih banyak anggur untuk menenggelamkan kesedihannya. Cahaya bulan di kejauhan yang sejuk terus menghujani cahaya redup dan cemerlang di sekujur tubuhnya.
Dia terus mendengarkan serangga saat dia tetap terjaga sampai larut malam, tetapi bahkan suara mereka terdengar seperti isakan baginya. Junmo Xie kembali ke halaman rumahnya, di mana dua orang berpakaian hitam telah menunggunya beberapa saat sekarang. Tuan muda, merpati pos ini terbang keluar dari paviliun Nichang. Salah satu pria berpakaian hitam membungkuk dengan sopan dan kemudian menyerahkan seekor merpati kepada Junmo Xie. Tidak sakit kan? Junmo Xie memandang merpati itu dan bertanya. Karena Tuan telah memberi petunjuk dengan sangat jelas, lalu bagaimana aku bisa menyakitinya? Jika kamu membebaskan merpati ini sekarang, ia akan tetap dapat terbang jauh dan bahkan akan mencapai tujuan yang dimaksudkan tanpa banyak penundaan. Pria berpakaian hitam itu tersenyum saat dia menyatakan dengan percaya diri. Junmo Xie mengangguk saat dia dengan lembut mengangkat tabung bambu dari kaki merpati, dan mengambil bola kertas yang kusut dari dalamnya. Bunuh seluruh keluarga Jun dalam waktu 1 bulan. Junmo Xie tidak boleh hidup. Tulisan tangan yang tidak terbaca dari kalimat tunggal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penulis pasti sedang dalam kerangka berpikir yang sangat bersemangat. Catatan itu membawa tanda tangan Yue kecil di bagian akhir. Haha, wanita ini sangat konyol, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apakah aku bahkan membalas setelah dia menamparkan wajahku? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa membuatku terbunuh adalah hukuman yang baik karena memanggilnya debauci? Dia tidak punya toleransi sama sekali. Junmo Xie tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik. Wajah kedua pria lainnya bergerak-gerak. Wanita itu akan mencoba membunuh tuan muda keluarga Jun karena insiden seperti itu? Dia tidak bodoh. Dia ahli Xuan Qi dalam dirinya sendiri. Jika merpati ini dikirim, apakah kamu bisa melacaknya? Junmo Xie mengangkat tangan yang memegang merpati. Aku tidak bisa melacaknya. Wajah pria berpakaian hitam itu tampak agak malu. Burung merpati ini memiliki kecenderungan terbang tinggi dan untuk jarak yang jauh. Kecuali untuk menangkap atau membunuh mereka pada saat mereka naik, kekuatanku membuatku tidak berdaya. Oh, itu juga baik-baik saja. Junmo Xie dengan hati-hati mengembalikan kertas ke posisi aslinya di dalam tabung bambu, sambil dengan hati-hati menentukan bahwa kertas dan tabung itu digabungkan bersama dengan cara yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Yue. Baiklah, atur lagi. Orang-orang berpakaian hitam mengambil merpati dan pergi. Junmo Xie tersenyum saat angin tengah malam yang sejuk dengan lembut melewati pipinya. Buka jala dan ikan-ikan datang, hahaha. Namun malam itu, pasti akan menjadi malam yang tidak biasa bagi kota Kekaisaran Tianxiang. Cahaya emas, perak, dan kuning terus berkedip di seluruh kota seperti kembang api di langit malam, tetapi dalam kesunyian dalam kegelapan. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan kota Kekaisaran, sementara telinga mereka sibuk mendengarkan setiap dan semua tanda masalah. Kapanpun dua pihak yang berseberangan berkumpul, mandi darah pasti akan menyusul. Tetapi tim-tim ini terus meninggalkan darah dan mayat di jalan mereka saat melanjutkan misi mereka. Keluarga Li, keluarga Meng, keluarga Song dan keluarga Murong telah berpindah sejak Xuan Kor telah dicuri dari keluarga Tang. Selama perubahan lingkungan yang tiba-tiba ini, reaksi keluarga Tang adalah yang paling tidak terduga dan paling toleran. Alih-alih mengirim pasukan mereka untuk bertanya, keluarga Tang mundur dan telah membatasi secara ketat aktivitas personel mereka. Dalam kegelapan malam, 8 bayangan tampak terbang di atas tembok tinggi kota, dan masuk ke dalamnya, dan perlahan-lahan menyembunyikan jalan mereka melalui kegelapan menuju kediaman Li. Keheningan bagian utara kota dihancurkan oleh roda yang berputar. Sekelompok orang melaju dengan kecepatan penuh saat berbaris melalui kota. Kelompok ini bepergian dengan bogey mewah, yang ditarik oleh kuda-kuda besar dan kuat, yang jauh lebih tinggi dari kuda pada umumnya. Apalagi kuda-kuda ini memiliki 2 tanduk aneh di dahi mereka, sedangkan keempat kakinya bersisik. Jelas bahwa ini bukan kuda biasa, dan merupakan jenis binatang Xuan khusus. Masing-masing dan setiap gerbong tim ini ditarik oleh 4 dari Xuan bis yang misterius ini, dan mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat sehingga bahkan seekor kuda perang di medan pertempuran dengan kecepatan penuh tidak akan dapat menyamai kecepatannya. Dari gerbong mereka. Gerbong pertama. Kakek Liu,
Rumor Swan Core misterius ini bahkan mungkin tidak benar, tapi kita masih melakukan perjalanan ribuan mil dengan terburu-buru. Tidakkah menurutmu kita terlalu berlebihan? Selain itu, kota ini bukanlah wilayah kita. Mengingat kekuatan yang kita investasikan dalam masalah ini, bukankah menurutmu 9 tetua akan menanyai kita? Suara dan cara bicara pembicara menunjukkan bahwa pria itu masih sangat muda, dan jelas terlihat tidak sabar. Feng Wu, karena masalah ini berhubungan dengan Swan Core dari level puncak 9 Swan Beast, kita harus berhati-hati. Pengalaman kamu masih dangkal, jadi kamu mungkin tidak menyadari situasinya. 9 tetua sebelumnya telah mengirimkan komunikasi meminta ahli spirit Swan Puncak untuk menyelidiki masalah ini. Bahwa dengan sendirinya sudah cukup untuk menvalidasi keaslian masalah. Satu-satunya ketakutanku adalah bahwa bahkan kita semua bersama-sama mungkin tidak dapat mengalahkan ahli spirit Swan Puncak. Setelah itu, seorang ahli puncak spirit Swan bukanlah hal yang biasa. Sebuah suara serak menjawab, apakah ada orang di dunia ini yang akan melawan kota perak Blizzard? Belum lagi 3 sesepuh juga mendampingi sang kakek dalam usaha ini. Bahkan puncak spirit Swan tidak akan bisa mengeluarkan persiapan yang telah kita buat untuk mendapatkan harta karun itu. Suara pemuda itu sepertinya terlalu arogan, dan sepertinya terlahir dalam keluarga kelas atas sangat mempengaruhi penilaiannya. Nak, jangan salahkan aku karena menyebutmu katak yang terjebak di dasar sumur. Bahkan jika kekuatan Blizzard Silver City cukup untuk melihat dengan jijik di seluruh dunia, kita tetap tidak bisa sembarangan. Orang tua itu menghela nafas, tetapi bahkan suaranya mencerminkan sedikit kebanggaan saat dia berkata, "Kita mungkin adalah penguasa dunia ini, tetapi tidak ada yang dapat mengabaikan bahwa seseorang pernah menantang kekuatan Blizzard Silver City 10 tahun lalu." Putri kecil datang ke tempat ini untuk memahami dan mengalami arti kehidupan, dan telah diizinkan untuk bepergian tanpa ditemani oleh Blizzard Silver City. Jika bukan karena keputusan ceroboh itu, maka orang biasa tidak akan pernah bisa menantang kita. Orang tua itu menghela nafas lagi saat matanya menyipit.